Ya, menjelang bulan puasa, objek yang akan sering kita buat untuk membuat kartu ucapan lebaran adalah kubah ya. Dalam bidang arsitektur, bentuk kubah ini sering disebut sebagai onion dome atau kubah bawang ya. Biasanya digunakan untuk kubah masjid, dan di masa-masa menjelang lebaran biasanya kita gunakan model ini untuk membuat kartu ucapan Idul Fitri ya. Jadi pada tutorial singkat kali ini kita belajar membuat model kubah. Tutorial ini menggunakan Blender versi 291. Tapi langkah-langkah yang diajarkan bisa juga diterapkan dengan menggunakan Blender versi-versi yang lain. Kita mulai dengan membuat sebuah file baru, lalu kita akan hapus semua objek yang ada. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Tekan tombol A untuk melakukan seleksi pada seluruh objek yang ada, lalu tekan X, delete. Cara pertama yang akan kita pelajari adalah membuat kubah dengan menggunakan objek sederhana yang kita edit. Jadi pastikan saat ini kita berada pada objek mode, klik menu Add, Mesh, Cylinder. Kita buka panel Add Cylinder, lalu untuk vertices kita turunkan menjadi 8. Lalu parameter cap fill type kita ganti menjadi nothing, dan untuk location set kita isi 1 ya. Ya, ini adalah sebuah objek tabung sederhana yang dibentuk dengan penampang berbentuk segi 8 kosong. Kita akan edit bentuk tabung ini menjadi sebuah kubah ya. Kita beralih ke edit mode, lalu kita aktifkan edge select mode. Kita seleksi semua edge yang ada di bagian atas, atau cara cepatnya kita bisa tekan tombol Alt lalu klik salah satu edge yang ada ya, untuk melakukan seleksi pada edge loop yang ada di atas ya. Kita akan ubah tabung ini menjadi sebuah kerucut ya. Kita tekan tombol S untuk melakukan perintah scale ya, lalu kita ketik 0, enter. Ini tabung yang kita buat sudah berubah menjadi kerucut. Kita akan aktifkan pandangan dari depan, klik menu view, viewpoint, front ya. Pada pandangan depan kita perlu menambahkan beberapa segmen garis baru supaya kerucut ini bisa kita edit menjadi bentuk kubah ya. Kita tekan tombol Ctrl R, lalu arahkan kursor pada objek hingga muncul garis kuning. Pada saat garis kuning sudah muncul, klik tombol kiri mouse lalu tekan escape ya. Blender akan menampilkan menu loop cut and slide ya. Di sini kita ganti parameter number of cuts menjadi 3 ya. Oke, seperti ini jadi 3. Lalu kita akan mulai melakukan editing supaya bentuk kerucut ini berubah menjadi kubah. Kita akan seleksi edge loop yang ada di bagian paling bawah. Tekan tombol Alt, lalu sambil menekan Alt, klik salah satu edge yang mendatar. Arahkan kursor agak di luar objek, tekan tombol S. Kita geser mouse hingga membesar. Mungkin kita geser ke atas sedikit. Kita tekan tombol G untuk mengaktifkan perintah grab move, dan disusul dengan menekan tombol Z untuk melakukan. Kita tekan tombol G untuk mengaktifkan perintah grab move, disusul dengan menekan tombol Z untuk menahan agar pergeseran hanya terjadi pada arah atas bawah ya, seperti ini. Lalu kita edit
berikutnya. Sambil menekan Alt, kita seleksi edge ini. Arahkan kursor agak di luar objek, tekan tombol S, kita geser. Ya, segini. Dan yang terakhir, kita akan edit loop yang paling atas. Sambil menekan Alt, kita seleksi salah satu edge. Arahkan kursor agak di luar objek, tekan tombol S, kita perkecil. Kita geser ke atas sedikit, tekan tombol G, disusul dengan Z. Geser ke atas, ya, kita perkecil lagi dengan scale ya, S. Ya. Sekarang kita beralih ke objek mode untuk mengakhiri pembuatan objek. Ya, supaya terlihat halus, kita bisa gunakan tampilan smooth shading. Klik tombol kanan mouse, kita pilih shade smooth. Ya, ya mungkin kubah yang ini tidak terlalu bagus ya, tapi bentuk seperti ini cukup memadai jika kita membuat kubah yang akan digunakan sebagai aset dalam game. Kita bisa melihat informasi objek ini ya. Di Blender 291 kita bisa klik tombol overlay, lalu kita pilih statistik. Di bagian kiri atas akan ditampilkan statistik dari objek ini ya. Di sana ditampilkan triangle 64 ya. Ya, jumlah 64 ini tidak terlalu banyak ya kalau digunakan sebagai aset dalam game. Ya, tapi mungkin kalau kita akan gunakan sebagai aset untuk desain grafis atau animasi, objek ini terlihat terlalu kasar ya. Jadi kita akan perhalus sedikit ya. Kita akan gandakan dulu objek kubah ini. Tekan tombol Shift D, lalu tekan Escape. Kita geser pada sumbu merah ya. Kita geser pada sumbu merah, tekan tombol G, disusul dengan X. Kita geser. Ya. Lalu kita akan perhalus kubah yang ini ya. Kita kembali ke pandangan depan. Lalu kembali ke edit mode. Ya, kita akan gunakan perintah bevel untuk memperhalus bentuk kubah ya. Kita seleksi dulu edge loop yang paling atas. Sambil menekan tombol Alt, kita seleksi salah satu edge mendatar. Ya, lalu dari menu edge kita pilih perintah bevel edges. Geser mouse hingga terbelah ya, hingga loop ini terbelah. Lalu pada panel bevel kita bisa naikkan jumlah segmen menjadi 3 ya. Kita lanjutkan dengan loop berikutnya. Untuk loop yang ini, sambil menekan Alt, klik pada edge, salah satu edge, klik menu edge, bevel edges, sama kita geser mouse. Ya, mungkin number of segmennya kita naikkan jadi 4. Ini. Lalu terakhir untuk edge yang ini, ya. Sambil menekan Alt, klik pada salah satu edge, ya. Lalu klik edge, bevel edges, kita geser. Ya. Ya, ini dengan number of cut 5 ya. Ya, kita kembali ke objek mode. Ya, ini lebih halus ya. Masih agak kasar, tapi sudah jauh lebih halus dibanding kubah yang pertama ya. Cara cepat untuk membuat kubah yang lebih halus tanpa menggunakan perintah bevel, kita bisa menggunakan modifier. Kita seleksi kubah yang pertama yang kasar, kita gandakan lagi, Shift D, Escape, lalu kita geser G, X. Ya, kita seleksi kubah yang ini. Pada panel properties di kanan, kita buka panel modifier, klik tombol Add Modifier, kita pilih Subdivision Surface, kita naikkan level view menjadi 2 ya, atau kita naikkan semua menjadi 3 ya. Kita lihat hasilnya ya, ini lebih halus.
Ya, ini cara pertama membuat kubah dengan mengedit objek dasar. Kita akan lanjutkan dengan cara berikutnya. Kita matikan dulu supaya kita sembunyikan dulu objek-objek yang ada supaya tidak mengganggu. Pada panel outliner di kanan atas kita bisa klik tombol mata hingga terpejam ya, dan objek yang ada tidak terlihat. Cara kedua yang akan kita gunakan adalah cara yang paling sering digunakan untuk membuat kubah, yaitu dengan membuat penampangnya lalu diputar ya, diekstrud pada arah memutar. Kita mulai dengan memastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik menu add curve Bezier ya. Ini sebuah kurva Bezier ya. Kita akan lihat dari pandangan atas. Klik menu view, viewpoint, top. Ya, kita lihat saat ini Blender membuat sebuah kurva lengkung. Kita akan ubah dulu bentuk kurva ini dari kurva lengkung menjadi sebuah garis lurus supaya lebih mudah kita atur ya. Kita beralih ke edit mode, seleksi semua vertex yang ada, lalu klik menu control point, set handle type, vector ya. Ya, ini kurva yang kita buat sudah berubah menjadi garis lurus ya. Ya. Kita akan atur bentuk kurva dari pandangan depan. Jadi kita aktifkan pandangan depan, klik menu view, viewpoint, front. Lalu supaya mudah untuk melakukan pengaturan, kita akan menggunakan panel transform properties. Untuk membuka panel transform properties, kita bisa gunakan shortcut N ya. Ini adalah kelompok transform properties. Jika kita seleksi semua vertex yang ada, akan ditampilkan parameter transform dari vertex-vertex yang kita seleksi. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengubah sistem perhitungan koordinat dari lokal menjadi global. Dengan menggunakan sistem global ini, maka semua perhitungan koordinat akan dilakukan terhadap titik pusat dunia Blender ya. Ini akan lebih mudah digunakan daripada menggunakan lokal. Lalu kita seleksi vertex yang di sebelah kiri. Pada panel transform properties, control point X, kita ubah nilainya menjadi 0. Lalu pada Z, kita naikkan menjadi 1,2 ya, kira-kira segini. Ini cukup tinggi untuk sebuah kubah ya. Ini kita bisa atur bentuk kubah ini ya. Kita seleksi handle yang sebelah bawah ini, tekan tombol G untuk mengaktifkan perintah grab move, lalu kita geser handle ke kiri. Pada waktu kita menggeser handle ke kiri, pastikan posisi handle ini tidak melewati garis biru ya. Kalau nanti melewati garis biru, bentuk kubah yang kita buat akan jadi kacau ya. Jadi pastikan pada saat kita geser ke kiri, handle ini tidak melewati garis biru. Agak mepet nggak apa-apa, tapi tidak melewati garis biru ya. Lalu kita ubah handle satunya, kita seleksi vertex yang bawah, seleksi handle sebelah atas, tekan tombol G, kita geser mouse. Ya, jika saat ini bentuk kurva terlihat mulai bersegi-segi ya, kita bisa perbaiki kurva ini ya. Pada panel properties kita buka panel curve ya. Lalu kita lihat parameter resolution ya. Parameter resolution ini digunakan untuk mengatur jumlah vertex tambahan yang terletak di antara dua buah vertex yang ada pada sebuah kurva ya. Jadi kita memiliki dua buah vertex di sini. Nah, di antara kedua vertex ini terdapat vertex-vertex tambahan yang tidak terlihat, yang jumlahnya diatur menggunakan parameter resolution ya. Jika resolution kita isi 1, kita lihat karena tidak ada vertex tambahan, maka menjadi garis lurus ya. Kita bisa naikkan sedikit demi sedikit ya. Ya, biasanya jika kita membuat aset untuk game,
kita menggunakan resolution ini maksimal 4 ya. Tapi untuk animasi atau desain grafis kita bisa naikkan dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, kita kembalikan ke nilai 12. Cukup halus ya. Jika kita masih perlu mengatur bentuk kurva di sini, kita bisa tambahkan vertex baru ya di tengah-tengah kurva. Kita seleksi dua vertex ini, klik tombol kanan mouse, kita pilih perintah subdivide. Ya, sebuah vertex baru terbentuk. Kita seleksi vertex ini. Lalu pada menu control point kita pilih set handle type automatic. Ya, kita gunakan handle type automatic supaya kita tidak usah mengatur masing-masing handle yang ada pada vertex ini. Kita cukup geser vertex ini aja, lalu kita atur handle dari vertex-vertex yang lain ya. Ini kita pindah dengan perintah grab ya, G, geser ke sini. Ya, vertex yang ini bisa kita perbaiki bentuknya supaya lebih halus. Ya, seperti ini. Oke. Ya, setelah kita puas dengan bentuk penampang ini, kita kembali ke objek mode. Agar kita bisa melakukan perintah extrude memutar untuk mengubah penampang ini menjadi kubah, kita harus ubah kurva ini menjadi mesh terlebih dahulu. Karena perintah untuk memutar penampang hanya ada pada mesh ya. Jadi kita seleksi kurva ini, lalu klik menu object, convert to mesh. Ya, setelah kita convert menjadi mesh, maka sifat dari kurva ini sudah hilang ya. Sekarang bentuknya menjadi polygonal mesh ya. Kita bisa lihat pada edit mode ya. Kita aktifkan vertex select mode, kita lihat sekarang muncul banyak vertex ya di sepanjang penampang ini ya. Karena sekarang resolution yang tadi hanya kita atur sebagai parameter akan diterapkan menjadi vertex secara nyata ya. Ya, kita seleksi semua vertex yang ada. Kita akan menggunakan perintah spin untuk mengubah penampang ini menjadi kubah ya. Spin pada dasarnya adalah perintah extrude pada arah memutar ya, mengelilingi 3D cursor. 3D cursor adalah lingkaran merah putih yang ada di viewport ya. Ya, karena kita menggunakan titik pusat dunia sebagai sumbu putar ya. Kita lihat tadi kita sudah atur titik paling kiri menempel pada sumbu biru ya, pada koordinat x 0 ya. Maka posisi 3D cursor juga harus pada koordinat x dan y 0 ya. Lebih baik kalau x, y dan z juga 0 ya. Ya, untuk mengatur posisi 3D cursor pada panel transform properties kita buka tab view. Lalu pada kelompok 3D cursor kita harus pastikan location x, y dan z 0 ya. Kita seleksi semua vertex yang ada. Ya, kita akan gunakan perintah spin dari toolbox yang ada di sebelah kiri. Jika saat ini toolbox sebelah kiri tidak terlihat, kita bisa tekan tombol T untuk membuka toolbox sebelah kiri ya. Lalu dari toolbox kita bisa klik perintah spin. Ya, kita klik perintah spin. Di viewport akan muncul sebuah busur berwarna biru. Jika busur ini kita tunjuk dengan kursor akan berubah menjadi lingkaran berwarna biru. Ya, lingkaran berwarna biru artinya kita akan melakukan perintah extrude melingkar mengelilingi sumbu biru atau sumbu Z. Jika kita perlu melakukan extrude melingkar mengelilingi sumbu yang lain, kita bisa atur dari bagian atas viewport. Di sini ada parameter spin ya. Jika kita gunakan Y, maka lingkarannya akan berubah menjadi hijau. Perintah extrude yang dilakukan akan dilakukan mengelilingi sumbu hijau atau sumbu Y. Dan jika kita aktifkan X, maka lingkarannya akan berubah jadi merah. Perintah extrude yang kita lakukan nanti akan dilakukan mengelilingi sumbu merah atau sumbu X ya. Untuk saat ini kita gunakan Z ya, menggunakan lingkaran yang biru ya. Arahkan kursor pada busur lingkaran hingga muncul lingkaran biru. Tekan tombol kiri mouse, lalu kita geser sedikit. Ya, cukup segini. Pada panel spin kita akan atur parameternya. Untuk parameter step kita bisa naikkan menjadi
32. Lalu untuk angle kita bisa naikkan menjadi 360 derajat ya. Dan option auto merge bisa kita aktifkan ya, supaya bagian penampang yang asli di sini vertex-vertexnya disatukan ya. Setelah objek terbentuk, kita bisa aktifkan kembali perintah select. Kita matikan perintah spin dengan menggunakan perintah select. Ya. Sebelum kita akhiri pembuatan objek yang ini, kita akan lakukan pemeriksaan face orientation, yaitu arah hadap face normal yang ada pada objek ini ya. Kita buka menu overlay, kita aktifkan option face orientation. Ya, pastikan semua bidang ditampilkan dengan warna biru ya. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya berwarna merah ya, tapi bagian luar pastikan berwarna biru semua ya. Jika ada bagian yang berwarna merah, misal seperti ini ya, misal seperti ini ada yang berwarna merah, kita bisa perbaiki satu demi satu. Kita seleksi poligon yang berwarna merah, lalu klik menu mesh, normal, flip, atau kita bisa gunakan cara cepat ya. Kita tekan tombol A, kita seleksi semua poligon yang ada, lalu tekan perintah shift N atau recalculate normal ya. Secara otomatis semua poligon akan ditampilkan berwarna biru ya. Setelah seluruh poligon berwarna biru, kita buka lagi menu overlay, kita matikan face orientation ya. Lalu kita bisa kembali ke objek mode ya. Supaya terlihat halus, kita bisa klik tombol kanan mouse, kita pilih shade smooth ya. Mungkin kita ingin membuat kubah yang terlihat lebih alami ya, yang dibuat dari penggabungan beberapa lempeng logam ya. Kita bisa ubah bentuk kubah ini ya. Kita akan gandakan dulu ya, tekan tombol shift D, escape, kita geser pada sumbu biru, pada sumbu hijau, tekan G, lalu disusul dengan Y ya. Kita geser pada sumbu hijau ya. Ya, supaya panel transform properties tidak mengganggu, kita bisa tutup dengan menekan tombol N ya. Ya, kita akan edit kubah yang sudah terbentuk ini ya. Kita aktifkan dulu pandangan dari atas, klik menu view, viewpoint, top ya. Lalu kita aktifkan objek edit mode, aktifkan edge select mode. Sambil menekan tombol Alt, kita seleksi salah satu edge tegak ya, yang segaris dengan sumbu hijau. Lalu sambil menekan Alt dan Shift, kita klik edge tegak lainnya. Masih sambil menekan Alt dan Shift, kita lakukan seleksi pada edge berikutnya dengan jeda satu lajur edge. Kita lakukan seleksi berkeliling. Ya, seperti ini ya. Lalu kita klik menu mesh, split faces by edges ya. Dengan menggunakan perintah split ini, maka pada bagian edge yang kita seleksi akan dilakukan pemisahan poligon ya. Kita klik ya. Kita kembali ke objek mode ya. Kita lihat ini pada arah tegak. Kita lihat kubah ini terlihat seperti disusun dari beberapa plat logam ya, yang disatukan ya. Ya. Ini cara kedua yang bisa kita lakukan untuk membuat kubah ya. Kita akan sembunyikan dulu kedua kubah ini pada panel outliner. Kita matikan tombol mata ya.
Cara ketiga yang akan kita pelajari adalah membuat kubah dengan menggunakan modifier. Ya. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita akan membuat sebuah objek sederhana. Ya. Klik menu Add, Mesh, Cylinder. Ya, kita membuat sebuah silinder. Kali ini kita gunakan vertices 36. Cap fill type kita gunakan nothing. Ya. Untuk location XYZ kita gunakan 0. Ya. Selanjutnya kita aktifkan pandangan dari depan, view, viewpoint, front. Ya. Kita akan ubah sebelum kita ubah silinder ini menjadi ubah. Ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah memindahkan posisi origin dari silinder ini. Ya. Posisi origin adalah titik oranye kecil yang ada di tengah-tengah silinder. Ya. Jika saat ini kita tekan tombol R untuk mengaktifkan perintah rotate, kita akan lihat silinder ini berputar mengelilingi sebuah titik. Nah, titik putar sumbu putar ini yang disebut sebagai origin. Ya. Kita akan pindahkan posisi origin ini. Ya. Di Blender 291 kita bisa menggunakan option. Kita klik perintah option di sudut kanan atas, lalu kita aktifkan origin. Ya. Jika saat ini kita geser objek, ya, maka yang digeser adalah titik origin. Ya. Kita tekan tombol G, ya, dan Z, atau kita bisa gunakan perintah move. Ya. Kita geser, kita lihat, ya, yang digeser hanya titik orange kecil itu. Ya. Untuk menggeser supaya bisa berada tepat di bawah silinder, kita bisa gunakan grid snap. Ya. Kita geser sambil menekan tombol control, ya, hingga titik orange itu berada tepat di bagian bawah silinder. Ya. Seperti ini. Ya, setelah posisi titik origin berada di bagian bawah silinder, kita bisa buka lagi menu option dan kita matikan option effect origin. Pengguna Blender versi sebelum Blender 291, jadi versi 27 hingga 290, untuk memindahkan origin kita tidak memiliki option effect origin. Cara memindahkannya adalah dengan menggunakan edit mode. Kita seleksi semua sub objek yang ada, ya. Nah, semua poligon yang ada kita seleksi, tekan A, lalu kita geser. Ya. Kita bisa geser dengan menggunakan perintah move. Ya, seperti ini, ya, untuk memindahkan posisi origin. Ya. Seperti ini pada posisi ini. Jika kita kembali ke objek mode, lalu kita tekan tombol R untuk memutar, kita lihat karena posisi origin ada di bagian bawah ini, maka sumbu putarnya juga berada pada titik origin. Ya. Kita pindahkan dulu posisi origin. Geser ke bagian bawah silinder. Ya. Matikan origin. Ya. Lalu selanjutnya, sebelum kita gunakan modifier, ya, kita perlu menambahkan segmen melintang pada tabung ini, ya, supaya kita bisa membentuk tabung ini menjadi kubah. Ya. Kita beralih ke edit mode. Ya, jika kita lihat saat ini pada sisi tegak hanya ada satu segmen edge. Ya, kita akan tambahkan beberapa segmen tambahan. Tekan tombol Ctrl R, lalu arahkan kursor ke objek hingga muncul garis kuning. Klik tombol kiri mouse, lalu tekan Escape untuk membuka panel Loop Cut and Slide. Pada panel ini kita ganti number of cuts menjadi 24. Ya, ini cukup banyak. Lalu kita beralih ke objek mode. Kita bisa berhalus dengan menggunakan Shade Smooth. Ya. Selanjutnya kita akan menggunakan modifier. Ya. Pada panel Properties,
kita buka panel modifier. Kita akan menggunakan modifier yang bernama bernama taper ya. Kita klik tombol add modifier, kita pilih simple deform. Lalu pada simple deform kita pilih taper. Untuk axis kita ganti menjadi Z. Untuk vektor kita isi nilainya -1 ya. Ini sindirnya berubah menjadi kerucut. Kita akan tambahkan modifier baru ya. Masih di panel modifier, kita klik lagi add modifier, simple deform lagi ya. Kita juga gunakan taper yang kedua. Untuk axis kita juga gunakan Z. Kali ini untuk vektor kita isi -0,8 ya. Kita lihat sekarang bentuk tabungnya menjadi kerucut runcing. Kita tambahkan satu lagi, add modifier, simple deform ya. Simple deform yang ketiga ini kita juga gunakan taper. Untuk axis juga Z. Tapi kali ini untuk vektor kita akan gunakan nilai besar ya. Kita buat nilainya 2,5 ya. Ya, ini hasilnya. Ya, kita bisa atur nilai vektor yang vektor pada simple deform yang ketiga ini. Ya, ini dengan nilai 3,5 mungkin ya. Ya, 3,5 cukup bagus bentuknya ya, seperti ini. Ya, kita akan gandakan dulu ubah yang ini ya. Tekan Shift D, Escape. Kita geser pada sumbu merah ke kiri ya. Tekan G, X ya, seperti ini. Nah, kita seleksi kubah yang ini ya. Perintah berikut ini jarang digunakan ya, tapi kadang-kadang diperlukan ya. Kita akan coba gunakan untuk membuat kubah yang bentuknya khusus ya. Jarang ada yang menggunakan model ini, tapi ada ya. Kita pertama-tama akan membuat material dulu ya. Pada panel properties kita buka panel material. Lalu pada panel material kita bisa klik new. Kita buat material baru, kita beri nama material, mungkin kita beri nama putih ya. Ya, kita beri nama putih ya, seperti ini. Lalu kita buat material yang kedua ya. Klik tombol plus yang ada di sudut kanan ya. Untuk material yang kedua klik 2 kali di sini. Kita beri klik tombol new ya. Kita beri nama di sini kita beri nama merah ya. Ya, untuk material merah kita buka panel material ini ya. Pada base color kita klik petak putih yang ada di sini, kita ganti warnanya menjadi merah ya. Mungkin pada panel RGB kita set red 1, G dan B 0 ya, merah. Ya, supaya terlihat di viewport kita bisa arahkan kursor pada petak berwarna merah ini. Tekan tombol Ctrl C ya, Ctrl C untuk copy ya. Lalu kita geser ke bawah, kita buka panel viewport display. Arahkan kursor pada petak berwarna putih yang ada di viewport display, tekan Ctrl V ya. Sehingga nanti kita bisa lihat material ini langsung di objek ya. Pada kubah yang ini ya, kita beralih ke, kita akan tambahkan modifier baru ya. Minimize dulu supaya tidak mengganggu. Kita akan tambahkan modifier baru. Kita tambahkan modifier decimate. Lalu pada decimate di sini kita aktifkan unsubdivide, dan untuk iteration kita isi 1 ya.
Ya mungkin saat ini tidak terlihat perubahannya ya. Pada panel properties kita buka panel object properties, kita buka tab viewport display, lalu kita aktifkan option wireframe ya. Kita lihat bentuk kubah saat ini berubah ya. Kita bisa bandingkan dengan kubah yang ini ya. Jika kita gunakan viewport display wireframe ya. Lihat penambahan modifier decimate ya, mengubah arah edge yang ada di kubah ini ya menjadi miring ya. Ya. Setelah arah edge-nya berubah seperti ini ya, kita akan hapus dulu semua modifier yang ada ya. Cara cepat untuk menghapus semua modifier yang ada ya, kita bisa klik menu object, convert to mesh ya. Lalu kita akan gunakan material yang tadi sudah kita buat ya. Ya, kita lihat ini adalah material putih. Kita beralih ke edit mode dulu ya. Di edit mode, jika kita klik material putih, kita klik select ya, kita lihat seluruh objek diseleksi ya. Ini kita bisa lakukan seleksi pada beberapa bagian. Aktifkan face select mode, kita seleksi face seperti ini. Kita lakukan seleksi face. Ya, seperti ini. Selang-seling seperti ini ya. Setelah kita seleksi, kita bisa klik material merah, lalu kita klik tombol assign ya. Ini hasilnya ya. Kita bisa lanjutkan melakukan seleksi dan assign. Ya, seperti ini. Ya, sayangnya tidak ada cara yang lebih cepat lagi untuk melakukan penempatan material ini ya. Ya. Dan pada object mode kita bisa lihat hasilnya. Ya, kita bisa matikan option wireframe pada object properties. Ya. Ya, ini hasil yang kita buat ya. Ubah yang kita buat. Jadi ini adalah
Cara ketiga untuk membuat kubah, kita akan sembunyikan juga kubah yang ini. Ya. Teknik terakhir yang akan kita pelajari ini sebenarnya merupakan gabungan dari teknik-teknik yang tadi sudah kita gunakan, ya. Dan kubah terakhir yang akan kita buat ini memang jarang sekali dibuat, ya, tapi ada yang menggunakannya, ya. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik menu Add, Mesh, Circle. Ya, kita buat sebuah circle. Pada parameter circle kita isi vertices 32 dan fill type nothing. Lalu kita beralih ke pandangan atas, klik menu View, Viewpoint, Top. Ya. Setelah kita aktifkan pandangan dari atas, kita beralih ke edit mode. Ya. Lalu kita aktifkan vertex select mode. Ya. Pada vertex select mode kita seleksi vertex-vertex yang ada dengan selang satu vertex, ya. Sambil menekan shift kita klik vertex ini, lalu tekan shift, klik berselang satu vertex, ya. Jadi selang-seling satu vertex. Ya, seperti ini. Lalu kita tekan S untuk mengaktifkan perintah scale. Kita scale keluar sedikit. Kita bisa lakukan scale mengikuti grid, ya, sambil menekan Ctrl, ya. Perintah scale-nya akan melompat mengikuti grid yang ada, ya. Ya, mungkin seperti ini. Ya. Ya. Lalu kita beralih ke Edge Select Mode. Kita tekan A untuk melakukan seleksi pada seluruh edge yang ada. Lalu kita gunakan pandangan depan, ya. View, Viewpoint, Front. Ya. Pada pandangan depan kita extrude. Tekan tombol E untuk melakukan perintah extrude. Lalu kita susul dengan menekan Z, ya. Sehingga perintah extrude dilakukan pada sumbu biru, ya, ke arah atas. Kita geser sambil menekan Ctrl. Kita geser, ya, mungkin segini. Ya, pada sudut kiri atas kita bisa baca, mungkin kita buat sampai 1,8, ya. Ya, seperti ini 1,8. Lalu selanjutnya kita seleksi edge yang ada di sisi dalam, sisi yang bagian dalam yang ini. Sambil menekan shift kita klik edge ini satu demi satu. Pastikan semua edge yang di bagian dalam ini kita seleksi. Ya. Setelah semua edge yang bagian dalam kita seleksi, kita akan beri tanda, ya, pada edge ini, ya. Klik menu edge. Kita pilih perintah edge crease, ya. Edge crease ini untuk membuat edge yang kita tandai akan ditandai sebagai edge siku, ya. Kita gunakan perintah edge crease. Lalu kita ketik 1, enter. Ya. Kita lihat semua edge yang kita seleksi akan berubah warna menjadi merah, ya. Menjadi, ya, ungu, ya. Sebagai tanda bahwa edge tersebut sudah di set crease 1. Lalu selanjutnya kita buka panel object properties, ya. Object data properties. Kita buka kelompok normals. Kita aktifkan option auto smooth. Di sini kita ganti nilai parameter dari auto smooth, kita naikkan menjadi 40. Ya, ini satuannya dalam derajat. Ya, auto smooth ini digunakan untuk
menghaluskan, membuat objek terlihat halus secara otomatis berdasar beda sudut antar dua face. Kalau kita atur nilainya 40, maka jika antara dua face ini terbentuk sudut kurang dari 40 derajat, maka akan dianggap kedua face ini terlihat halus. Untuk face-face yang ini jelas tidak akan terlihat halus karena sudutnya lebih dari 40 derajat semua. Ya. Selanjutnya kita akan tambahkan segmen melintang. Ya. Tekan tombol Ctrl R, arahkan kursor ke objek hingga muncul garis kuning. Klik tombol kiri mouse, lalu tekan Escape. Dan pada parameter loop cut and slide, ya, kita isi nilainya menjadi 24. Ya, seperti tadi. Kita kembali ke objek mode. Ya. Lalu kita gunakan Shade Smooth. Ya. Klik tombol kanan mouse, Shade Smooth. Ya, kita lihat masih terlihat siku. Ya. Karena kita sudah menggunakan Auto Smooth 40 derajat. Ya, kita akan perhalus dengan menggunakan modifier. Kita buka panel modifier, klik Add Modifier Subdivision Surface. Ya, kita naikkan parameter Subdivision Surface di sini menjadi 2 cukup. Ya, kita lihat sekarang pada bagian yang melengkung, ya, terlihat halus, dan edge yang berada di bagian dalam terlihat tegas. Ya. Ini akibat dari penggunaan edge crease tadi. Ya. Ya, setelah kita tambahkan modifier Subdivision Surface, kita bisa minimize dulu. Ya. Lalu kita tambahkan modifier Simple Deform seperti tadi. Ya. Kita tambahkan Add Modifier Simple Deform Taper Z, vektornya -1. Tambahkan lagi Add Modifier Simple Deform, vektornya -0,8 axis Z. Taper -0,8. Ya. Tambahkan lagi Simple Deform Taper 3,5 axis Z. Ya. Ya. Bentuk kubah seperti ini jarang ada yang menggunakan, ya. Tapi ada yang menggunakan, ya. Kita akan gandakan dulu kubah ini, tekan Shift D, Escape. Kita geser pada sumbu hijau, tekan G, Y. Ya. Kita seleksi kubah yang ini. Ya, kita akan tambahkan satu lagi modifier Simple Deform. Ya. Klik menu Add Modifier Simple Deform sekali lagi. Kali ini kita gunakan Twist. Ya. Untuk axis kita tetap menggunakan Z. Ya. Dan untuk angle kita isi nilainya 90. Atau mungkin kita bisa naikkan lagi ke 120. Ya. Ya, kubah yang seperti ini juga jarang ada yang menggunakan, tapi ada, ya. Di beberapa tempat ada yang membuat kubah dengan bentuk seperti ini, ya. Jadi ini dua kubah terakhir ini adalah kubah yang jarang digunakan, tapi ada yang membuatnya, ya. Ya. Ya, setelah kita membuat kubah-kubah ini, ya, kita bisa tambahkan silinder untuk dijadikan menara, ya. Kita bisa gunakan pandangan dari depan, viewpoint front. Kita geser dulu silinder ini, ya, dengan menggunakan perintah move. Kita geser ke atas. Mungkin kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Lalu kita tambah menara, ya. Kita bisa pastikan kita berada pada objek mode. Klik menu Add, Mesh. Kita buat sebuah menara dengan menggunakan circle. Ya, kita buat circle dengan vertices mungkin 16, ya. Atau 12. Ya, jadi agak kaku sedikit. Pada pandangan depan front, ya. Aktifkan edit mode, aktifkan edge select mode,
tekan A untuk melakukan seleksi pada semua edge, tekan E untuk mengaktifkan perintah extrude disusul dengan Z ya, seperti ini ya, kita bisa extrude seperti ini ya, dan segini. Tekan E sekali lagi untuk melakukan extrude, lalu kita tekan escape, tekan S untuk melakukan perintah scale. Kita scale ya kira-kira segini, tekan E disusul dengan Z, extrude lagi segini ya, ini dari pandangan depan ya, viewpoint, front, tekan E lagi ya. E, escape, tekan S untuk scale, kita scale mungkin segini, E, Z ya segini, E, escape, S ya, E, Z ya ini, dan kita extrude sekali lagi ya, E, escape, lalu kita akan satukan di tengah dengan menekan M, add center ya. Ya. Oke, kita beralih ke object mode ya. Ya, kita bisa lengkapi menara untuk kubah-kubah yang lain. Ya, jadi demikian tutorial singkat mengenai beberapa teknik untuk membuat model onion dome atau kubah bawang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.